Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC. 深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み上の措置をもって自局を九州戦と起こしそこに重量なる汝臣民に次ぐ秦は帝国政府をして米英四蘇四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたりそもそも帝国市民の公寧を図り安保統営の楽しみを共にするは放送の違反にして真の権限語るところに米英二国に宣戦せる連もまた実に帝国の自尊と東亜の安定とを初期するにてAssalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak. Saudara-saudara, saya dapat kabar menggembirakan bagi kita semua bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar tersebut dari radio luar negeri. Jadi telah terjadi kekosongan kekuasaan di negara kita. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Baiklah, biar saya perjelas. Jadi kekosongan kekuasaan adalah Jepang telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita minta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju, karena ini memang sudah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rapat pun diakhiri. Kaum pemuda menuju rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekitar pukul 21.00 mereka tiba di kediaman Soekarno. Mereka menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada Bung Karno? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini Pak, kami mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benar kan? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya kemerdekaan Indonesia. Sepatnya.
mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lain. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahwa yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Justru itu, sekarang Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya harap Anda tidak rapat bersama PPKI terlebih dahulu. Karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan akan mengagalkan Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan bicarakan ini besok. Sebaiknya kalian pulang dulu. Baiklah kalau begitu. Ya sudah, kami permisi dulu Pak. Maaf sudah mengganggu. Ada apa ini? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita. Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Kita akan menuruti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya bagus, saya setuju. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa kalian tengah malam begini sudah datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya kami mohon maaf, lagi-lagi kami mengganggu istirahat Anda. Kami diutus membawa Anda berdua keluar kota. Emangnya kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau, Tuan, ini bukan saatnya untuk berdebat. Ini sangat penting. baiklah. Sebentar, saya akan berpamitan dulu. Bu. Bu, Bapak pamit dulu. Bapak akan pergi keluar kota. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasakan terjadi sesuatu kepada Kang Mas. Baiklah, Apakah ini sudah selesai? Kita harus cepat pergi. ayo, mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau sampai kapan kita menunggu untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus lagi? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Bisa kan kita rundingkan kembali? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah lepaskan mereka. Rasanya tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana Bung? Saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasi? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang mendukung kemerdekaan Indonesia. Saya dengar juga dia perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjamin dan tempatnya juga strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Ada apa ini tuan-tuan? Apakah ada masalah? Maaf Pak, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami ingin menanyakan apakah kabar Jepang mengalah pada sekutu itu benar? Tuan, kaum muda terus mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya bagus, ini memang waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Emangnya apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh silakan. Mari kita buat teks proklamasinya di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Kayaknya Bung Karno dan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekadar membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno juga Muhammad Hatta. Mana? Jika naskah pertamanya kami bangsa Indonesia sedang ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana jika kelanjutan naskahnya seperti hal yang membuat kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya? Bagaimana sarannya? Baik, sangat bagus sarannya. Sekarang tinggal kita ketik saja. Baik, biar saya saja yang mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi dan membuat perubahan kata seperti tempo menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Di lapang Ikada. Tidak, di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, boleh saya mengusulkan bagaimana jika di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Ya, bisa di sana aman. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pukul 10.00, IR Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Akan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak mempunyai bendera? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu.
Kalau begitu bagaimana jika ibu saja yang menjadikan bendera? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya merah putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyiapkannya. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika kita menamakannya Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih. Menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Baiklah, sebaiknya Bapak bersiap. Ya sudah, Bapak bersiap sendiri untuk membacakan pidato yang Fatmawati pun mempersiapkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Maaf Bu, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 11.30. Oh ya, mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia kebangsaan, bangsa yang tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Jadi begini Pak, Jepang anjir. 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 Jepang anjir. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan. Tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang. 6.5 hours later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Oh, bener. Ada apa ya? Mengapa kalian susah-susah? Ya.